Saya kontak tidak aktif, FB-nya tidak aktif sampai sekarang. Jadinya ya sisa dari pembelanjaannya pembeliannya itu nggak terbayar. Berarti 40 juta lah ya. Iya. 40 juta hilang. Berarti ya enggak. Nontonnya dengan skip nanti kelewatan malah boros sama kuota. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat mancing di Indonesia. Saya sekarang lagi di sini, Mas. Tegal Padang. Tegal Padang. Tegal Padang, saya di tempat teman saya nih. Tutor saya untuk membuat jig ini dari ya. Jadi jig-jig yang saya ada di Ballistic Loop ini tutornya. Di sini tutornya. Nama siapa, Mas? Ya, Devi Sugiarto. Nama? Namanya Devi. Enggak, Devi. Saya panggil Mas Devi aja. Terus nama FB? Devi Sugiarto ya, di akun FB-nya. Nama jignya? Koplak jig. Koplak jig. Terus kenapa membuat jig yang pertama? Awalnya sih dari ya kejadian lah gitu. Awalnya iseng-iseng saya bikin karena juga hobi. Awalnya jadi sales, ada Kok jadi sales lu? Dulu SMA-nya apa? pelayaran. SMA pelayaran. Nggak nyambung aslinya. Nggak nyambung aslinya. Pelayaran. SMA pelayaran. Sales. 13 tahun di sales. 13 tahun, Mas, ya? 13 tahun di sales. Karena ya ada pasti orang tua meninggal lah, jadi kerja untuk di pelayaran, ambil ke sales jadinya. Jadi lari, singkat cerita, ke bikin umpan karena hobi. Hobi mancing karena emang hobi mancing. Mana duluan hobi mancing atau terdesak kebutuhan menjadi nelayan? Duluan hobi mancing sih, dari kecil saya emang mancing. Enggak, yang seriusnya ini. Oh, seriusnya ini Kan sales tuh 13 tahun. Habis itu berhenti kecelakaan gara-gara karena merit. Iya. Itu jadi nelayan. nelayan dan terus sambilan bikin umpan. Tapi pertamanya bikin umpan sebelum menjadi nelayan. Ya waktu awal merintis bikin umpan, kulikat dan Nah, awalnya bikin umpan itu keluar dari sales karena kejadian kecelakaan. Apa punya nih? Dato. Kak, kasih kak anu. Coba. Ini kasih segini. Itu tahun berapa, Mas? Tahun kecelakaan ya? Ya, kecelakaan. kecelakaan. Ya, nikah nih. Kecelakaannya bukan soal tabrakan ya, nikah. Udah nikah. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Iya. Oke, kan nikah nih. Ya, kecelakaan lalu lintas itu di sales itu karena sales luar kota pada saat itu kejadian 2 orang meninggal. Saya tuh yang hidup. Oh, Itu. gitu. Nah, ini masih ada historinya ini, sisanya ini. Putus 3, amit. Nah, ini. Tapi ini. Itu awalnya sales luar kota. Emang pada saat itu menjadi sales itu emang sudah hobi mancing. Pada saat itu saya jadi juga sambilan jual jig brand salah satu brand di Denpasar. Saya nyari ceperan. Nampas lah ya. Nampas lah itu. Itu belum buat. Belum buat. Nah, setelah kecelakaan itu selesai di sales selama 4 bulan tidak kerja, tidak apa, untuk kebutuhan anak istri ya Berarti dibilang sulit lah, paling benar-benar di bawah pada saat itu. Saya berpikir hobi saya mancing, beli umpan pada saat itu harganya sangat mahal. Terus dari sana saya iseng-iseng bikin umpan metarjik itu. Pada awalnya sama sekali saya tidak ada yang ngajarin atau apa, karena juga di zaman itu BBM, YouTube belum ada. masih belum ada, jadinya hanya pakai imajinasi sendiri lah bikin. Kayak pernah tak lihat tuh postingan yang jig yang pertama kali warna hitam, yang cuma timah gitu doang. Iya. Itu pada pertama kali bikin umpan itu, bikin cetakannya ada, sudah senang sekali itu. Nah itu pada saat itu modal tidak ada sama sekali, tapi ada beberapa teman sampai sekarang saya belum ketemu sama orang itu yang bantu saya. Siapa namanya? Namanya Adrian, namanya orang Cina, itu bantu saya, dia sales spare part sepeda motor. Awalnya itu dia ngasih saya modal 1 juta cuma-cuma.
itu saya bisa cuma beli kikir sama beli spray gun itu aja. Nah, beli cat sama kompresor itu sumbangan dari temen. Cat itu anggapan dibilang rentenir kayaknya ya, karena saya minjem uang cuma beli bahan, dia yang bayar, saya bayarnya per bulan per minggu untuk modal beli cat. Lalu untuk yang lain-lain untuk belajar ngecat, saatnya yang tidak ada basic di ngecat, tidak ada emang basic ngecat. Cat itu belajar sendirinya dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Pokoknya imajinasi aja lah. Saya tuangkan di sana itu. Lalu apa ya namanya? Itu tahun berapa Mas? Tahun 2013 itu. Pertama kali Mas Debi mulai merintis itu dah. Tidak seperti sekarang saat ini jig maker hampir setiap kecamatan ada. Dulu itu cuma di Bali yang ada banyak pusatnya jig maker dulu. Itu kan bisa dihitung cuma ada beberapa jig maker di Bali, bisa dihitung cuma 5 atau 4 jig maker gitu. Saya mulai merintis di sana karena hobi, dan pada juga tidak bisa lagi beli umpan itu karena saya sudah tidak ada pekerjaan, kerja di lapangan dari jalan sudah trauma. Untuk gimana caranya untuk kelangsungan hidup, hobi, saya punya hobi, gimana supaya bisa itu jadi pekerjaan yang menghasilkan dari hobi saya. Berarti tahun 2013 itu start pertama koplak jig. Iya, dirintis 13 itu. 13 Mas Debi mulai buat koplak jig. Ingat nggak modal yang pertama dibuat apa? Model cumi itu dah, 600 gram. Oh tahu. Ya. Yang kayak model slow jigging tapi ada mata cumi dua. Iya. Itu yang pertama Itu kali. pertama kali. Dan nama brand koplak itu sebenarnya bukan dari saya. Terus Dari ejekan teman-teman. Karena model jignya saya dulu ya bisa dibilang masih acak adul lah, namanya pemula, asal jadi, tapi amis gitu. Waktu itu masih tren-trennya mainnya tuh di Selat Bali. Ya. AJ Dogi. Nah, jig-jig yang sudah Kelasnya udah kelas gede-gede loh, kelas gede-gede, 500 gram, 600 gram gitu. Nah, saya jual itu masih harga teman lah, karena itu ada banyak cerita. Karena jig saya masih kurang sempurna pada saat itu, masih coba-coba. Saya jual hanya teman ke teman aja. Ya biasanya orang jual tuh 80.000, saya jual 40.000 gitu. Karena jig saya belum benar-benar bagus lah gitu. Makanya kenapa kok makin banyak yang seneng, mereka bilang, orang Jawa bilang ini ikan yang makan ini orang apa ya, ikan gendeng ini. Ya. Makanya dibilang koplak, ikan koplak ini makan jig. Yang bentuknya kayak gini. Yang kayak gini aja mau dimakan. Nah dari sana harus diejek, kurang bagus jigmu nih, kok koplak sekali. Nah dari sana saya pakai brand sampai sekarang ini, dari ejekan teman-teman itu. Terus mulai jalan. Ini kan kalau tadi Mas Debi itu kan awalnya buat koplak jig ini, buat usaha-usaha jig ini dari permasalahan Mas Debi yang kecelakaan yang awal, turunnya ekonomi, Iya. terus mulai usaha ini, terus mulai jalannya muter jalan lancar kapan Mas Debi? Dari 2013 itu berjalan selama 4 tahun, dari tahun ke tahun itu terus saya belajar sampai Nah, mendapatkan. kalau belajar ini kan saya tahu sendiri karena saya juga kan ya sesama lur meter juga ya. Kalau sekarang kan orang sudah males nyembunyiin ilmu, tapi di era itu Mas Debi 2009 ke atas itu dimana orang-orang itu masih nyembunyiin ilmunya. Oh pasti. Masih nyembunyiin ilmunya. Jangankan kita tanya untuk apa, untuk campuran warna cat yang dulu bilang candy tone yang kenapa bisa transparan, itu pun dirahasiakan. Untuk yang hal kecil lah, cat candy tone itu ya dirahasiakan dulu. Nyampur sama, emang ada jenis kan cat solid sama candy. Candy kan transparan, yang solid. Jadi Mas Dep tuh tidak tahu cat candy tone, nggak tahu. Barang saya emang nggak punya basic di cat, belum paham sama sekali untuk cat merek apa, jenis apa, nggak tahu, asal dulu. Itu bertanya pun saya pas itu udah ada yang ngasih tahu. Jadinya 2 kali 3 kali saya bertanya sama temen yang kenal rahasia perusahaan atau rahasia dapur. Semenjak itu saya jadinya dengan cara saya sendiri jadinya mencari tahu itu, mencari-cari. Nyata untuk cat sama fosfor, cara masang fosfor saya nggak ngerti gimana. Jadinya sampai ada yang sampai sempat dibohongin cara ngecat
Masa sempat mas? Iya, Di Boeing ya mas? cara ngecat fosfor tuh banyakin apa, campur cat putih gitu dulu. Padahal sebenarnya baru saya tahu salahnya, padahal tidak pakai cat putih gitu, hanya untuk pakai clear. Jadinya pada saat itu saya berpikir lebih baik apa ya, kalau saya bertanya malah dijerumuskan yang tidak benar, lebih baik saya eksperimen sendiri cari tahu sendiri. Berarti Sampai- selama ini pengembangan itu selama belum ada era-era YouTube sekarang ini berarti cuma dari coba gagal, mencoba, coba gagal terus. Nah, gitu. Makanya sekarang kadang-kadang banyak teman-teman yang bertanya jig maker yang baru-baru. Saya tidak pernah menyembunyikan sesuatu rahasia karena apa? Saya pernah di posisi seperti mereka. Saya pernah di posisi mereka. Bagaimana rasanya dijerumuskan yang kesakat yang hal yang salah. Apalagi dengan modal yang sedikit, tidak terbatas Iya. lah, nggak banyak. Kita kan Kalau salah kan rugi banyak. Nah, itu udah makanya. Dari itu udah makanya saya kadang teman-teman dari luar kota, luar pulau itu bertanya, tetap saya kasih tahu karena saya tidak takut bersaing. Karena porsi kita masing-masing, rezeki sudah masing-masing, sudah ada yang dari yang kuasa lah. Jadinya walaupun seperti sekarang ini setiap kecamatan ada jig maker, saya ada apa namanya, tidak terganggu lah Ya. untuk omset atau apa. Karena kita punya pelanggan masing-masing dan rezeki masing-masing. Masing-masing. Dan ini kan karya seni ya kalau saya bilang. Kalau jig itu karya seni walaupun kadang-kadang modelnya mirip-mirip. Iya, itu Tapi- tergantung permintaan konsumen. Iya. Kan kalau udah seni nggak bisa dibilang apa-apa. Iya. Ya mas kita kenapa? Sambil mikir. Nih sekarang sudah Mas Debi ini sudah punya berapa pegawai? 3 ya? 3, yang di luar 2 gitu. Ada yang di luar itu dia freelance. Nah, berarti ada 5 totalnya, 2 itu freelance, 3 untuk pegawai yang sudah Yang ada di di sini. standby. Ini sekarang nih mau masuk frame dia mau ngikir. Mau ngikir nggak? Ya ngikir lah. Nggak kenapa mas, santai aja. Ini dia mau ngerjain nih. Pesanan dari mana mas Dep? Rata-rata saya sebagian besar di Makassar, Kendari. Kebanyakan sih saya mainnya luar pulau. Nggak di Bali udah ya. Jarang di Bali gitu. Karena mainnya saya tuh kebanyakan mereka kenal tuh yang bikin spesialis di besar-besar. Ya, Mas Debi dulu paling gede berapa mas? Yang kemarin 1 kilo 2 on. yang panjang kayak Yang model panjangnya kayak pedang gitu. ya, 60 cm itu pesanan dari Australia sama ke mana namanya Aka Alor itu. Nah yang kemarin itu Iya, ya kalor. ke Alor sama ke Australia. Gitu. Saya pernah latih jig itu panjangnya segini kayaknya. Segini ya. Coba. Nah, Masih ada sampel. masih ada sampelnya itu. Itu buat yang gede banget, atau buat nimpuk ikan mau buat apa nggak ngerti lah. Jadi Mas Debi ini karena saya berpikir gini, kalau dulu saya juga berpikir nanya-nanya, sering juga dijerumuskan gitu Ya, Mas Deb. benar. Tapi saya ketemu Mas Debi, dia orangnya mau terbuka. Saya pun juga gitu, kalau saya punya ilmu apa ya saya share juga. Belum tentu dulu saya lebih pintar daripada Mas Debi. Nah ini guys, ini om, ini om. Oh. Ini jig nih, 1 kilo 2 on. 1 kilo 2 on. Dipakai mancing ya Mas Deb? Kalau bisa lihat di YouTube-nya sih dipakai mancing di Australia, tapi kalau di sini nggak tahu pakai panjang atau pakai nimpuk orang gitu. Ya kayaknya kurang ya. Atau untuk pajangan aja. Terus di tahun 2013 mulai pesanan dari luar dari mana kapan Mas? Mas Dep? Taruh sini. Taruh sini. Untuk awal orderan pertama saya tuh main di Jawa, Surabaya aja gitu. Pertama Surabaya. Surabaya pertama kali itu di Surabaya sama Madura waktu zamannya cash jig dia. Main-main di rig, berburu tangiri, big eye sama GT itu aja. Selang berapa lama saya juga upgrade model sama ada kemajuan sedikit lah demi sedikit setiap tahunnya, jadinya bisa meluas sampai ke luar pulau, bisa dikenal sampai ke Aceh, ke Makassar, Manado, sampai yang ke luar negeri itu baru tahun 2016 Mulai ke luar negeri. mulai main di sana, di Australia sama ke Riyadh gitu. Oh ya. Australia dia Sama. mainnya dia kelas-kelas ringan, ada beberapa aja seller yang minta.
Malah di Riyadh gede-gede loh. Ya di Riyadh itu rata-rata dia sama di Filipina 200 up dia minta. Aku malah di Filipina nggak pernah masuk, Riyadh gue pernah masuk. Lebanon kemarin Ya. gitu. Itu ternyata pasar dari ini kita diamnya di Tegal Badeng. Kalau cari Tegal Badeng mungkin susah ketemunya. Coba aja di Google gitu. Tegal Badeng ya ketemu gitu. Ini tempatnya cukup terpencil, tapi Mas Debi mulai dari tempat yang terpencil di mana orang nggak membayangkan ada jig maker ada di sini, tapi ada gitu loh. Dan bisa ngirim pasarnya sampai ke luar negeri. Jadi Jemberana itu bukan cuma masalah berita negatif aja loh Mas Debi ya. Iya, benar. Ada yang positifnya juga ternyata. Cuman jarang digali. Terus mulai tahun berapa mulai naik? 2000 tadi berapa? 2016 mulai naik. 2016 mulai naik, pengalaman terburuk. Jadi dia bilang tanda kutip pengusaha dan produksi jig terburuk di orang mungkin. ya utama itu dah ketipu karena saking percayanya pada saat itu kita ya awalnya lancar karena kita biasa kenal, tapi emang modal kepercayaan saya kirim, emang dia pada saat itu ngirim DP, dia mesen jig itu sekitar kurang lebih 60 jutaan. 60 juta. Ya 60 juta dia ngasih DP 20 juta itu 55 juta dia 4 kali. Cicil 4 kali. 4 kali. Karena saya sudah sering dan sudah berapa kali pesan dia emang pada saat itu. Lalu saya yang namanya dah sering mesen, sudah jadi saya kirim. Gitu. Saya kirim lalu tidak ada kabar. Tapi saya pada saat itu emang tidak ada pikiran untuk dia menipu atau apa. Karena percayaannya saya mengirim umpan itu setelah 1 minggu sibuk ya baru tahu ada 20 saya kirim tanya sama temen kok tidak ada lanjutannya. Saya kontak tidak aktif, FB-nya tidak ada aktif sampai sekarang. Jadinya ya sisa dari pembelanjaannya pembeliannya itu nggak terbayar. Berarti 40 juta lah ya. Iya. 40 juta hilang. Berarti bukan seller di sini. Bukan seller luar kota. Ya, itu saya ambil hikmahnya, dibilang jengkel ya. Jengkel, tapi dibilang juga saya mau menuntut atau apa. Dah inilah namanya resiko kita usaha online. Produk kita ditipu, kita menipu. Tapi untungnya juga dari hikmah di sana tuh saya tuh bukannya gimana, saya dipercaya orang untuk bahan-bahan ini, saya juga ngebom gitu. Ya. Saya juga tidak pernah ketemu orangnya, tapi mereka percaya sama saya untuk suplai barang, bahan, untuk pembayaran pun ada temponya gitu. Tapi saya juga konsekuensi lah. Saya perjanjian komitmen selesai barang kirim saya lunasin, ambil lagi. Sampai sekarang ini beberapa teman atau seller bahan-bahan yang di Jakarta mereka masih percaya sama saya gitu. Jadinya nama dan yang kita bangun selama ini jangan rusak karena hal uang yang 1 juta 2 juta yang kita bangun berapa tahun. Walaupun gede juga uang ini kan berpikir kan kelanjutannya. Iya, karena di sana mata pencarian saat ini utama saya di jig nih untuk nelayan itu sambilan. Tapi Mas Debi nganter-nganter juga kan? Ya, fishing trip tetap saya juga nganter pada saat-saat tertentu aja. Kalau ada bookingan dari teman tamu dari Australia, saya antar tamu-tamu bule-bule itu. Sama dari Malang, Surabaya. Jadi Mas Deb antar juga berarti ya? Iya. Sim trip yang tadi dia bilang, sorry kalau kepotong nanti tak ini lagi. Jadi Mas Debi dia nganter-nganter mancing. Jadi kemarin ada tamu kali sampai ke Pulau Sengrong. Jadi kalau kalian nggak tahu Pulau Sengrong, itu pulau nggak ada penghuninya Mas Debi ya? Tidak ada penghuninya. Itu Taman Nasional Alas Purwo ya. Alas Purwo? Iya, Alas Purwo. Tadi bukan Baliknya ya? Bukan, Alas Purwo. Balik. Itu pun juga ada historinya juga saya itu. Kenapa? Jadi nelayan itu sama nganter-nganter mancing itu sebelum bikin jig
sambilan dan sambil bikin jig sambil nganter. Dulu di Gilimanuk mancingnya nganter-nganter. Berarti jukungnya di sana. Dulu masih sewa-sewa teman-teman. Ngejoki ya lah. Joki lah, jual jasa aja gitu. Cuma nyari yang 50.000, 100.000 lah gitu. Untuk ngantar-ngantar mereka karena memanfaatkan pengalaman main di sana pada saat itu. Nah, lalu karena terlalu jauh, karena anak masih sangat kecil, saya prospek atau menilai di Pengambangan ini masa tidak ada ikan besarnya. Kalau bahasa orang tua dulu babat alas lah. Dulu belum ada yang mengenal jig atau namanya mikro UL. Pada saat itu 2013 itu saya coba-coba di Pengambangan, ternyata hasilnya lumayan pada saat itu. Ngejig dengan piranti 6-10 lip atau bisa 8-10 lip lah, dengan PE 1 jig 60-80 gram paling besar dulu pada saat itu. Pada saat itu di Pengambangan yang namanya nyari GT 10 kilo, 15 kilo tuh masih mudah ya. Dan sampai sekarang ini. Kalau sekarang ini kan celadong ditarik kan 4 bulan. Celadong oke. Karena semakin tahun makin banyak peminat mancing, jadinya ya overfishing lah gitu, jadinya ikan besar-besar. Juga istilahnya sampai di rumah dibayar enggak? Dibayar kan. Tapi saya berbohong sama istri. Karena uang hasil ikan itu ini uangnya untuk masa hasil ikan. Saya kira tuh pikir saya orang itu akan transfer saya atau apa untuk bayaran saya. Tidak berpikir sama sekali untuk dia omongan yang pertama di laut memberikan saya. Tiba-tiba sempat 2 hari dan nelpon saya lagi, minta nomor rekening, tapi tidak menyebutkan berapa nominal untuk apa. Saya cek nomor rekening itu masih ingat saya itu dia transfer 40 juta. Sempat shock saya melihat uang 40 juta pada saat itu. Orang belum pernah ketemu, cuma sekali, belum kenal akrab, kok bisa beraninya ngasih saya uang 40 juta gitu kan. Kalau umpamanya saya istilahnya ya punya pikiran jelek, saya pada saat itu emang benar-benar kondisi saya itu kan di bawah sekali, habis kecelakaan, butuh banyak sekali uang, terbelit utang lah gitu. Kalau saya punya pikiran jahat, saya beliin apalah itu untuk kesenangan sendiri lah gitu. Tapi berpikir apa ini ya jalan yang dari Tuhan atau gimana, nggak ngerti saya. Jadinya saya berpikir ya saya beliin sampai selesai, sampai bisa saya pakai. Dan hitung-hitungannya saya belum tahu, hitung-hitungannya jadi saya beliin saya itu bagi hasil atau bagaimana. Ternyata dia bilang itu buat kamu gitu, dia bilang itu buat kamu, hasilmu buat kamu, cuma saya nanti kalau kesini anterin saya dia mancing. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi sama orang. Tapi tetap kontak. Om Yapi namanya, orang Sidoarjo. Om Yapi. Ya Om Yapi. Mungkin kalau dia nonton, makasih Om. Kalau bisa main sini. Jangan nangis lagi sedih. Orang pertama ya yang bisa ngasih saya kepercayaan itu dah. Berarti Om Yapi itu hilang. Iya hilang. Berapa bulan dibawa jukung itu hilang? 4 bulan, baru 4 bulan hilang. Sampai saya tidak percaya juga, sampai saya berpikir siapa yang nyuri atau gimana, saya belum tahu. Sampai sekarang lapor juga, mau nangis tidak bisa, mau sampai ya saya bisa ketawa-ketawa aja saya yang hilang itu. Kok bisa hilang gitu. Tapi juga Mas Dek kan udah ngasih ya? Tak bawa pulang jukungnya? Waktu itu masih juga sekarang? Udah masih di Tibar. Di apa di Darmaga sekarang. Yang sekarang ini hasil dari payah sendiri. Untuk mesin-mesinnya kadang-kadang karena kita banyak punya teman dari, terutama kemarin dari Polres ada nyumbang dia untuk perlengkapan sama teman-teman mancing dari Surabaya mensupport saya untuk melengkapi armada itu. Nanti sekarang udah ada Vespander dan GPS Ya. Anti gini apa namanya, anti tersesat klub Ya. sudah ada GPS-nya. Terus Mas Debi apa nih ke depan rencananya buat Kopla Jig? Kedepannya tetap untuk saya kembangkan untuk ruang produksi sama ruang pengecetan, mungkin saya itu yang kembangkan sama gimana hasil pengecoran yang maksimal, waktu pengerjaan lebih singkat. Kalau saya apa namanya, ada nggak negara yang pengen suatu saat saya biar bisa jualan ke negara itu? kalau negara sih saya ingin saya tuh semua angler
pernah nyobain kopla jig? Itu aja. Ingin saya ya pernah merasa memakai produk saya. Ada nggak pembeli yang unik? Kalau tempatku ada soalnya. Unik tuh gini. Aku beli produkmu bukan untuk dipakai, tapi untuk upajang. Ada itu dah yang tadi. Untuk kolektor aja gitu loh. Yang jig besar-besar tadi itu ya. Orang-orang dari Alor itu. Makanya saya sempat makanya saya berpikir ini pakai apa? Ternyata dia ada yang kalau yang Alor pakai untuk pajangan, yang di Manado emang dipakai ngejig sama Australia pakai ngejig. Destroy the COVID. Nah ini tulisannya saya pakai ada inspirasi saat ini lagi kita seluruh dunia kan Ya kena karena wabah wabah COVID-19. Dewa 19. Awalnya saya nih bikin juga kemarin yang produksi kedua untuk lelang. Oh lelang ya. Ini saya lelang mau hasil penjualan saya jumbangkan ke desa untuk beli apa masker atau kebutuhan lah gitu. Tapi pada saat itu ada temen kok saya karena untuk lelang-lelang itu saya kurang paham, jadinya Masih sampai ini masih di sini. masih Ya? saya simpan dulu. Siapa tahu nanti pemerintah Kabupaten Jembrana mau membeli ini, nanti disumbangkan dananya loh ke desa ini. Tuh. Semoga kedepannya aku lagi tambah maju Mas ya. Ini orderan dari mana aja nih bulan ini? Ini ke Kendari, lokal sini baru main lokal ini yang banyak lokal ini baru masuk bulan lalu, bulan 4 ya, bulan 5. Lokal karena cuaca musim timur masuk di Jembrana, jadi pada main UL semua. Jadi sekarang main yang kecil-kecil ya. Kecil lokal sini yang banyak sama yang di luar juga di Kendari, Makassar sama Ende. Paling beberapa yang sering yang besar, agak yang besar agak menurun pada main UL sekarang. Itu main. Jadi kalau mau kontak kita kasih nomor kontaknya Mas Debi ya. Ya, nomor kontaknya Mas Debi. Itu mau disebutin? Boleh sebutin aja. Bisa di akun Facebook aja. Ya, Debi Sugiarto. DE DEBY double B enggak? Dak. Coba ngecek dulu. Cek dulu nanti double B nih. Oh enggak. Enggak. DE BY Sugiarto biasa. DE BY Sugiarto. Debi Sugiarto. Bisa di add itu akun Facebooknya. Jadi kalau mau pesan kopla jig bisa di sana juga. Produksinya bagus-bagus banget. Ada yang udah jadi Mas ini ada yang udah jadi ya. Itu aja sih buat sahabat-sahabat, tante-tante angler yang nonton konten kali ini. Semoga konten ini bisa menginspirasi. Jadi kalau selain dunia mancing juga ternyata bisa jadi bisnis Mas ya. Ya. Selain buat kita karena kita senang juga dengan dunia ini, bisa juga datangin uang buat kita. Jadi semoga ini bisa menginspirasi. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like dan share kalau kalian emang suka. Terus nontonnya jangan skip-skip, nanti kelewatan malah boros sama kuota.